Halo guys, welcome to CCO Career Corner. Pagi ini kita akan membahas tentang teknik industri. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial banget, yaitu Kaprodi Teknik Industri, Ibu Amirah Nova Khairiah, Pane ST MSc. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu di pagi ini di kesibukan yang sangat banyak. Sama-sama. Iya, kita akan ngobrol tentang beberapa karir yang akan dicapai atau mungkin yang akan dipersiapkan untuk khususnya mahasiswa teknik industri nih Bu. Jadi sebenarnya yang paling famous di antara semua jurusan di ITEBA itu sebenarnya teknik industri, bener nggak Bu? Kalau based on data gitu ya, Iya. kalau famousnya itu yang diukur itu adalah dari seberapa banyak atau jumlah mahasiswanya, iya benar. Benar. Karena memang di tahun akademik yang baru ini, itu mahasiswa kita di TI sendiri sampai 215 gitu, 215 mahasiswa baru. Yang baru. Iya. Wah. Gitu. Wah, banyak banget tuh. Ini kalau dibandingin sama yang lain jauh banget ini. Iya. Itu kira-kira kenapa Bu bisa sampai sebanyak itu? Banyak faktor ya, maksudnya yang bisa menyebabkan animo mahasiswa itu bisa meningkat atau menurun. Pada case-nya di TI itu meningkat gitu ya, di tahun 2025 ini. Mungkin salah satunya itu karena akreditasi prodi TI. Oh, kalau boleh tahu nih apa? Ingin menyombong Iya, sedikit. apa akreditasinya nih? Jadi kan untuk di di Batam sendiri, institusi yang menyelenggarakan program studi teknik industri itu kan hanya 5 gitu ya. Jadi Hanya 5? Betul. Jadi prodi TI ITEBA itu menjadi yang pertama nih sekarang mendapat memperoleh akreditasi baik sekali oleh LAM Teknik gitu. Wah, keren banget Iya. ini ya. Yang pertama kali Itu mendapat apa tadi? Baik akreditasi ya? baik sekali Baik oleh LAM sekali. Teknik, betul. Oh, oke. Itu salah satunya. Salah Salah duanya itu karena Batam ini kan terkenal dengan kota industri. Oh, benar banget. Betul. Pasti banyak banyak mahasiswa kita itu yang memang sudah bekerja di industri gitu. Jadi mungkin biar ngeling gitu ya dengan pekerjaan atau apa yang sedang mereka lakukan, mereka milih prodi TI gitu. Tentunya juga itu salah dua ya. Salah dua. Saya punya 3. Oke, yang ketiga. Salah tiganya ya tentu dengan adanya dosen-dosen tenaga pengajar di prodi TI gitu ya. Kan bisa dilihat tuh di web gitu kan siapa-siapa aja nih yang bakal mengajar atau membersamai teman-teman mahasiswa di prodi TI gitu kan. Barangkali profil dosen TI itu juga salah satu menarik minat mereka gitu ya untuk bisa join di prodi TI. Oh gitu, itu salah tiganya Bu? Itu salah 3 aja yang saya bawa. 3 aja, oke itu tadi ya yang bikin semua berbondong-bondong mendaftar di teknik industri. Cuman yang paling bikin saya kagum itu Bu, ketika mahasiswa masuk, mereka tuh disambut dengan sangat meriah sama senior-seniornya. Jadi mereka ada acara temu apa gitu. Jadi saya lihat di Instagramnya mereka berkumpul meriah bikin acara yang seperti party gitu. Nah, kira-kira kenapa bisa sesolid itu padahal masih baru nih. Kalau ketemu sama senior kan berarti masih baru banget ketemu, belum akrab banget lah kecuali alumni. Kenapa bisa sesolid itu Bu ini teknik industri? Jadi sebenarnya acara-acara penyambutan mahasiswa baru gitu ya, itu sebenarnya baru dimulai itu di angkatan 2022 tuh baru mulai HMTI kita tuh baru mulai kelihatan solidnya gitu. Jadi tentu andil besar dari teman-teman himpunan mahasiswa TI karena mereka ngerasanya anak teknik nih kita. Mereka tuh punya slogan We Are Brotherhood gitu. Jadi mereka itu solidaritas tanpa batas gitulah istilahnya. Punya bendera juga saya Punya, lihat. betul. Jadi mereka tuh mau kita lo TI gitu, teknik nih orang teknik gitu.
gitu. Jadi itu memang bendera dan slogan-slogan itu sudah ada sebelumnya atau baru-baru ini dibentuk? Baru-baru ini Baru-baru ada ini gitu. Jadi mereka itu apa namanya bisa langsung kompak di saat PKKMB gitu ya yang paling terlihat. Karena memang sebelum acara tuh memang mereka sudah punya apa namanya udah sering bertemu lah gitu atau berinteraksi gitu dengan camaba-camabanya gitu. Kira-kira kalau yang sesolid itu apakah nanti ada kaitannya nggak ya Bu ketika mereka lulus atau apakah mereka saling komunikasi? Kira-kira ada nggak kira-kira? Tentu kalau misalkan itu akan terkait dengan relasi ya barangkali ya kan pasti kalau misalkan perangkatan itu semakin solid atau apa namanya relasinya itu hubungannya itu kuat gitu ya pasti misalkan ada nih yang udah lulus cutting-cuttingnya udah bekerja di mana nah, itu memang udah terjadi gitu jadi banyak yang adik-adik tingkatnya itu yang magang itu di perusahaan atau di tempat si cuttingnya itu bekerja sekarang gitu. Ini kalau menurut saya ini sangat menarik banget kalau ketika melihat teknik industri solidnya, kerjasamanya, mereka semua kompak, selalu bareng-bareng, semua kegiatan dilaksanakan bareng-bareng. Jadi wah ini anak TI, apakah ini salah satu faktor TI menjadi paling famous dan paling banyak mahasiswanya di ITEBA? Gitu. Kita mungkin masuk ke pertanyaan tentang kuliahnya nih Bu, tentang mata kuliahnya ataupun pembelajarannya di teknik industri. Sebelum kita masuk yang lebih dalam, mungkin saya ingin bertanya nih Bu, apa sih yang membeda dari teknik industri dengan teknik-teknik yang lain? Kita kan ada banyak juga teknik di ITEBA Bu. Jadi industrial engineering itu sendiri dia masuk ke rumpun soft engineering gitu ya, tapi nggak soft banget. Teknik industri itu dia itu hanya ada 3 pilar utamanya. Dia itu mendesain, dia itu mengimprove dan dia menginstall. Kemudian apa yang dia desain, apa yang dia install dan apa yang dia improve, yaitu sistem gitu. Jadi anak TI itu belajarnya itu ya sistem. Jadi sistem itu yang dipelajari. Gitu. Jadi selama ada sistem anak TI itu diperlukan. Gitu sistemnya ya betul Bu. Yang saling terintegrasi gitu. Nah kalau misalkan Ibu pernah dengar gitu ya, oh anak TI itu sering banyak yang sebut teknik gado-gado misalkan gitu. Oh baru dengar sih Bu. Baru dengar ya. Kalau teknik kita di teknik industri itu sering tuh disebut TI itu teknik gado-gado. Karena semua dipelajari gitu kan dalam proses pembelajaran itu kita belajar aspek teknik, kemudian kita belajar aspek manajemen, kemudian kita juga belajar apa lagi ya? Itulah teknik manajemen ekonomi. Nah, jadi dibilang kita tuh teknik gado-gado, padahal sebenarnya gado-gado itu kan campuran ya, maksudnya. Nah, mungkin itu ada sedikit kekeliruan gitu. Nah, di sini saya mau sampaikan gitu bahwa TI itu bukan gado-gado atau bukan campuran teman-teman, tapi dia itu integrasi dari manusia, mesin, gitu kan. Dari sistemnya itu berhubungan dia relate, gitu. Oh, jadi sebenarnya bukan gado-gado. Iya, bukan dia dicampur nggak nentu arah gitu, tapi berkaitan benar gitu. Ini malah dibilang gado-gado. Ini menarik banget nih. Baru pertama kali saya dengar kalau TI itu malah dibilang mempelajari ilmu yang gado-gado. Oke, berarti yang menghubungkan. Iya, berintegrasi. Ini ada kaitannya nggak sama kurikulumnya Bu? Apakah kurikulumnya juga ikut menggabungkan aspek tekniknya mungkin, manajemennya atau sistemnya yang kayak gitu gimana Bu? Oke, jadi tentu kurikulum itu disusun berdasarkan program studinya apa gitu kan ya. Jadi ya memang karena program studinya teknik industri ya tentu kita akan menyusun kurikulum 144 SKS itu 144 SKS gitu ya atau 145 disitulah range-nya gitu ya. Iya tentu itu akan mempelajari segala keilmuan di program studi teknik industri gitu. Oke, berarti menghubungkan semua tadi ya Bu, manajemen, teknik dan lain-lain juga masuk di kurikulum teknik, TI. Iya, manajemen, kemudian pengambilan keputusan. Nah itu semua disebar di seluruh mata kuliah gitu. Oke. Kemudian terkait dengan kurikulum tentu nanti membantu mereka dalam memilih jalur karir nih Bu. Nah untuk TI sendiri sebenarnya sektor apa yang paling dibutuhkan
oleh industri, Bu? Ini anak TI. Sektor apa yang aku butuh anak TI nih? Apakah startup juga membutuhkan anak TI, Bu? Oke, anak TI itu dia kelebihannya. Dia bisa ditempatkan di mana aja selama sistem itu ada. Itu yang tadi saya sampaikan gitu kan, bahwa kita mempelajari sistem. Iya. Jadi selama sistem itu masih ada di muka bumi ini, anak TI pasti diperlukan. Kemudian pertanyaannya di startup bisa sekali. Karena kita akan belajar juga di manajemen gitu kan, merancang sistem. Kita kan design, improve, install. Tentu kita akan belajar merancang sistem baru. Gitu. Jadi dan kita juga akan kita juga belajar kewirausahaan technopreneurship gitu kan di TI. Tentu bisa di-combine kedua keilmuan itu. Gitu. Jadi selama ada sistem, anak TI itu bisa masuk. Dia bisa sebagai seorang perancang gitu kan, mendesain produk, kemudian dia juga bisa menjadi seorang decision maker, pengambil keputusan, betul. Kemudian dia juga bisa, ya itu tadi, bekerja di startup gitu atau memulai karirnya gitu. Oke, berarti di TI sendiri juga ada mata kuliah technopreneurship yang mempersiapkan mahasiswa itu agar siap nih masuk. Kalau mereka lebih suka startup, bisa juga startup, atau membangun bisnis baru sendiri juga mungkin bisa ya Bu, tanpa harus bekerja di industri atau di tempat perusahaan lain. Oke, ini berkaitan juga nih Bu tentang technopreneurship. Kita kan tahu sekarang serba digitalisasi nih Bu. Bagaimana sebagai ibu Kaprodi mempersiapkan mahasiswanya agar mampu nih mengambil peran di era digital? Oke, jadi industrial engineer itu sangat berperan sekali atau sangat erat sekali hubungannya gitu ya dengan digitalisasi. Apalagi sekarang kita udah mau masuk industri 5.0 gitu kan. Jadi di teknik industri itu kita mahasiswa itu sudah tahu nih dengan yang namanya otomasi. Iya kan, betul. Misalkan kayak robot gitu kan, yang di pabrik. Kalau robot itu kan masih manusia yang kontrol gitu kan. Nah, sementara sekarang kita sudah masuk di tantangan yang baru. Jadi AI atau artificial intelligence. Iya, jadi promnya atau otaknya itu bukan manusia gitu, tapi si AI-nya ini gitu, betul. Kalau robotnya kemarin masih dikontrol manusia, sekarang udah ngontrol sendiri gitu. Bener. Dia udah bisa mikir sendiri. Benar, gitu. Jadi itu juga dipelajari di teknik TI gitu. Jadi apa peran TI-nya? TI-nya itu adalah memastikan bahwa automation itu doesn't control automationnya itu tidak mengontrol sistemnya gitu, tapi masih dikontrol oleh manusia gitu. Jadi jangan sampai gara-gara ada otomasi manusia itu hilang peran manusianya. Benar. Disitulah peran si anak TI tadi. Gitu. Agar mempertahankan peran manusia dalam setiap aktivitas kegiatan bisnis ataupun yang lain. Gitu ya Bu. Oke gitu. Menarik banget ya. Tapi apakah nanti TI juga ambil andil dalam pembuatan AI? Kira-kira masuk nggak kira Bu atau enggak? Tentu bisa ya, kita kan belajar juga logika pemrograman gitu kan, jadi kita juga belajar gitu membuat prompt atau artificial intelligence sendiri gitu kan. Kita juga belajar juga di otomasi sistem produksi gitu kan ya, kita belajar gitu. Oke. Apakah juga anak TI dibekali dengan kemampuan seperti quality control atau management chain, atau ada yang lebih spesifik nggak ini Bu dipelajari sama TI? Pasti ya, itu memang bidangnya di TI gitu, di quality control. Kan kita belajarnya sistem gitu, jadi tentu kita akan belajar kualitas gitu, kemudian kita akan belajar supply chain management gitu kan. Nah itulah yang tadi, kalau supply chain management misalkan mau direlatekan dengan industri 5.0 itu tadi, misalkan di perusahaan Walmart gitu ya, atau Walmart gitu ya, itu kan kayak perusahaan nirlaba, mirip-mirip dengan Giant atau Hypermart gitu kan ya. Nah jadi mereka itu kan pakai sistem otomasinya itu IBM atau IBM Food Trust. Jadi misalkan ibu mau beli mangga nih di Walmart gitu kan, tinggal scan aja barcode-nya. Jadi
ibu bisa tahu mangga itu diperoleh dari petani mana, kemudian dia lewat jalur supply chain-nya mana aja, jalurnya maksudnya dari mulai suppliernya sampai ada di Walmart itu mangga itu bisa kelihatan gitu. Nah itulah dia perannya gitu, relate-nya si Industri 5.0 itu tadi dengan si supply chain di TI. Nah, itu yang dipelajari gitu. Ada banyak berarti yang dipelajari di TI ya Bu, terkait ya manajemen kontrol dan khususnya supply chain manajemennya. Oke Bu, kan kita ngebahas tentang karirnya TI nih, teknik industri. Kalau ngebahas karir tentu kita perlu mempersiapkan mahasiswa bagaimana dia siap di lingkungan kerja. Apakah ada program dari kampus atau prodi sendiri menyiapkan mungkin salah satunya magang atau sertifikasi seperti yang lain gitu Bu? Apakah ada? Banyak ya. Banyak programnya, ada program magang ya kan, kemudian KP kerja praktek. Nah itu wajib kalau magang. Wajib. Iya betul. Jadi kalau di kurikulum prodi kita, kalau untuk magang MBKM itu tidak wajib. Tidak wajib. Itu kan programnya pemerintah gitu ya. Hanya kalau kerja praktek itu kita wajibkan untuk mahasiswa semester 6. Berapa lama Bu? Paling cepat itu 1 bulan, paling lama ya dalam 1 semester. Kerja praktek itu dibolehkan, maksudnya diwajibkan kalau dia. Iya memang. Lama kalau seandainya sampai 1 tahun gimana Bu mereka kerja praktek? Silakan gitu kan, asal tidak mengganggu perkuliahannya, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi tidak dilarang atau tidak dibatasi? Tidak dibatasi. Itu cuma paling lama ya memang 1 tahun sih rentangnya. 6 bulan kalau misalkan kerja praktek. 6 bulan? 6 bulan aja kalau kerja praktek. Ya. Kalau magang beda cerita gitu, beda rules-nya lagi. Gitu. Kenapa semester 6 gitu kan? Karena memang kalau semester 6 itu kan dianggap mahasiswa itu sudah menempuh 100 SKS ke atas. Gitu. Jadi diasumsikan bahwa mahasiswa itu bisa menerapkan keilmuannya gitu kan di tempat dia praktek atau magang itu. Gitu. Apakah praktek ini misalnya kalau mahasiswanya telat mengambil atau lebih dulu boleh nggak? Jadi kalau kerja praktek itu punya prasyarat ya, jadi at least mahasiswa itu sudah menempuh minimal 100 SKS untuk bisa ikut kerja praktek. Gitu, makanya disusunnya di semester 6 gitu. Jadi kalau lebih lama ya boleh, cuma kan lebih lama lagi nanti kuliahnya. Betul. Mana tahu nanti ada jadi laporan nggak Bu? Ada laporan kerja prakteknya, kemudian ada seminarnya juga. Gitu, seminar terbuka. Kalau selama kerja praktek itu ada target nggak Bu? Maksudnya kayak kamu harus ngerjain ini, kalau teknik industri ngerjain ini ya. Jadi target itu versi mininya penelitian tugas akhir, tapi versi lebih light gitu. Jadi, kalau kerja praktek itu nanti mahasiswa akan didampingi oleh dosen pembimbing gitu ya di prodi, kemudian didampingi juga dosen pembimbing di tempat dia praktek. Jadi 2 supervisornya benar gitu. Jadi yang dilaporkan tuh apa? Yang dia kerjakan di sana. Itu apa gitu. Nah, TI-nya implementasi keilmuan TI apa yang diimplementasikan di tempat dia kerja prakteknya benar. Nah, itulah yang nanti laporan itulah yang nanti akan diseminarkan secara terbuka dengan dihadiri oleh minimal ada 5 audiens gitu. Tapi kalau secara lapangannya pernah nggak nih Bu nemuin dia lagi praktek lapangan tiba-tiba karena disukai sama perusahaannya terus dilanjutkan pekerjaannya bukan lagi sebagai praktek tapi sebagai karyawan ya kan banyak. Nah, itu pula keunikannya di TI ya kan, karena mereka itu mostly sudah bekerja, jadi rata-rata itu mereka mengambil tempat atau objek kerja prakteknya itu di perusahaannya sendiri. Itu satu ya kan. Yang kedua, kemudian ada juga yang memang case-nya itu dia memang belum bekerja, tapi karena memang dianggap memiliki potensi mahasiswa ini gitu ya, jadi diangkat jadi karyawan tetap itu ada. Gitu. Kemarin di PLN juga ada mahasiswa kita tuh satu. Di PLN? Iya, awal mulanya dari KP. Gitu. Dan dia memang belum bekerja, benar gitu. Banyak. Ada case lain nggak Bu selain PLN? Selain PLN ya banyak, tapi saya lupa nih nama perusahaannya, tapi ada gitu banyak case-nya. Tapi pasti selalu kayak gitu kejadian. Iya, dia belum bekerja, cuma nanti udah di hire. Iya, betul.
Wah, keren banget nih. Nah, kemudian kalau tentang sertifikasi ada nggak, Bu? Apakah mereka perlu mengambil sertifikasi Kalau tertentu? sertifikasi itu perlu, cuma itu kan nanti sebagai syarat untuk wisuda ya, itu di akhir nanti setelah sidang sarjana, baru kemudian mereka akan mengikuti pelatihan atau sertifikasi gitu. Itu aturan dari kampus atau dari prodi sendiri, Bu? Kalau sertifikasi sih memang dari Dari kampus ya, Diwajibkan semua prodi kan wajib sertifikasi. ada sertifikasi. Apa itu, Bu, sertifikasinya? Kalau ya tahun ini sih saya belum tahu ya sertifikasinya apa. Cuma kalau yang Tapi kemarin biasanya itu dia welding. Welding. Iya, Itu betul. apakah sama sertifikasi TI sama prodi lain? Sama nggak, Bu? Beda? Berbeda. Berbeda. Sertifikasinya itu sesuai dengan Bidangnya. kompetensi yang ingin dicapai dari prodi gitu. Sesuai dengan profil lulusannya. Oke. Gitu. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Nah, kira-kira kalau kita melihat angka peluang mencari kerja sekarang, kira-kira seberapa besar peluang anak TI untuk dapat masuk ke dunia kerja, Bu? Gini, kalau misalkan berpeluang, anak TI itu berpeluang besar. Berpeluang besar. Betul, berpeluang besar. Seperti statement saya tadi gitu kan, bahwa kalau ada sistem, selama masih ada sistem, anak TI itu pasti dibutuhkan gitu kan. Cuma PR-nya itu adalah yang menjadi tantangan besar itu adalah kesiapan mahasiswanya nih di lapangan, di real world prosesnya itu gimana mereka. Siap nggak? Soalnya kan lulusan sarjana TI kan ada banyak. Iya, benar. Iya, di Batam aja ada 5 institusi ini yang menyelenggarakan prodi TI, benar. Belum tempat Bisa lain. nggak mereka bersaing gitu kan secara global gitu, nggak hanya di Batam saja, nggak hanya di Indonesia saja, tapi bersaing dengan seluruh lulusan sarjana teknik industri gitu. Oke, nah ini kita tahu nih, Bu, bahwa kita saingan teknik industri itu ada banyak. Benar. Sekalipun peluangnya juga Besar, banyak nih, betul, juga betul. besar. Kira-kira ada nggak, Bu, skill tambahan mungkin yang perlu disiapkan oleh mahasiswa teknik industri selain mata Sebenarnya kuliah? kalau skill itu kan dia akan terbentuk dari experience ya. Jadi sebenarnya experience itulah yang akan sangat-sangat mempengaruhi mahasiswa, kesiapan mahasiswa lebih terutama gitu ya. Jadi selain dengan mahasiswa itu jago nih teorinya, tentu mereka juga diperlukan nih skill experience-nya gitu kan, sama kayak misalkan mereka kan ada juga nih skill dalam pengambilan keputusan. Ya tentu kalau hanya teori kan bagaimana nih buktinya mana gitu kan ya. Bisa nggak nih? Iya, tentu dia harus berpengalaman. Nah, itulah dia. Jadi perbanyak memperkaya diri lah selalu dengan ilmu. Jadi jangan hanya berharap dari perkuliahan ilmu itu, gitu kan. Ilmu itu kan bisa datang dari mana saja. Iya, gitu. Oke, mungkin itu saja mungkin, Bu, yang perlu dipersiapkan anak TI untuk masuk ke dunia kerja. Iya, selain itu ya tentu mempersiapkan apa ya? Ya rajin-rajin ibadah lah ya. Rajin-rajin ibadah. Kan memang kadang, iya benar kan ya. Maksudnya itu juga salah satunya kan juga Faktor itu ya salah satu faktor mental biar tetap kuat begitu. Betul, mental tetap kuat, terus juga ya rezeki itu kan kadang nggak selalu berbanding lurus dengan misalkan pintar, banyak juga nih gitu kan yang pintar tapi masih belum dapat pekerjaan gitu kan. benar. Iya, jadi banyak aspeknya sebenarnya harus dipersiapkan. Cuma kalau dari sisi akademisnya ya itu tadi, ya harus well prepare lah untuk memasuki dunia yang lebih luas lagi, lebih lebih kompleks lagi sistemnya gitu. Kalau komunikasi perlu nggak kira-kira nih, Bu, untuk anak TI? Wajib gitu kan, jangan boro-boro untuk kerja. Di perkuliahan pun kalau misalkan miskom bahaya juga, iya kan? Benar-benar. Iya, makanya di perkuliahan ini itulah kita kita persiapkan berbagai skill untuk mereka gitu ya, biar mereka itu bisa lebih siap gitu, biar bisa lebih prepare gitu dalam menghadapi tantangan di dunia kerja gitu. Oke. Terakhir nih, Bu, nih untuk closing mungkin apa pesan untuk Ibu untuk adik-adik yang masih sekolah, yang SMA, SMK ataupun MAN agar memilih teknik industri sebagai karir masa depan mereka, Bu? Silahkan, Bu. Gitu.
Jadi teknik industri itu diperuntukkan bagi teman-teman yang barangkali suka mempelajari sistem. Jadi iya berpikir kritis. Jadi nggak nerima langsung. Misalkan ada kejadian nih, teman-teman itu bertanya gitu, kenapa bisa terjadi? Silakan gabung di teknik industri gitu ya. Jika teman-teman suka mempelajari sistem, teman-teman suka belajar bagaimana caranya untuk mengambil keputusan, nah itu silahkan join dengan kita di prodi teknik industri di ITEBA gitu. Jadi prodi TI di ITEBA pun tidak kalah gitu ya dengan prodi-prodi TI yang ada di luaran sana gitu. Itu aja Bu? Iya. Oke, kalau gitu saya akan closing dulu ya Bu. Iya. Oke, sekian CCO kita kali ini bersama dengan Ibu Kaprodi Teknik Industri. Saya tutup CCO kita kali ini. See you di CCO selanjutnya. Terima kasih ya Ibu Sama-sama. sudah bersedia hadir di podcast saya kali ini. Iya, terima kasih kembali. Bye-bye.